Mas berarti kalau kan dari tadi pemasaran ya yang kita omongin. Gimana sih Mas cara edukasinya? Soalnya juga kan kita sembari memproduksi ini ternyata sembari jaga hutan juga kan. Betul. Gimana sih edukasinya ke pembeli dan juga ke warga yang sekitar situ gitu untuk terus menjaga kelestarian hutan, karena hutan kan sumber kehidupan kita gitu ya. Ya edukasinya sih kita beri edukasi ke petani ya, gimana caranya kita melestarikan hutan dengan inovasi-inovasi. Jadi seperti saya bilang tadi, inovasi itu penting Mbak, dalam kehidupan pun. Ya awalnya bayi dari merangkak sampai jalan lari pun itu kan inovasi, seperti halnya kita, seperti halnya petani juga. Petani, contoh kecil petani kopi ya, kita bicara gula aren kayaknya bosen deh kan. Kita bicara tentang kopi ya. Kopi itu kalau misalkan diolah kan secara secara manual, kapasitasnya pun terbatas, palingnya 1 kintal. Tapi kalau diolah dengan cara giling dengan mesin, itu bahkan hasilnya lebih 1 sampai 2 ton sampai lebih bahkan. Itu inovasi. Ini inovasi tentang produksi. Ada inovasi lagi tentang menaikkan harga nih. Ini yang penting nih. Jadi petani tempat kita tuh udah sedikit melek informasi dan inovasi. Kemarin ada buyer dari Rusia sama wilayah Asia juga ada melirik kopi kita juga sama. Jadi si kopi ini kecil ya, rata-rata kopi kecil tuh tidak tidak dihiraukan. Iya. Kopi yang besar-besar disortir tuh ya? Malah kecil tuh murah, tapi gimana cara jadi suatu hal yang murah kita naikkan harganya dengan cara pengolahan seperti ini. Nah dari segi pemupukan ya, dari segi pemupukan semuanya pakai pupuk organik. Terus dari pengusiran hama, hama tuh biasanya pakai semprot ya kalau tahu. Tapi itu enggak. Di tempat kita pengusiran hama pakai asap-asapan ya. Jadi hamanya biar hilang gitu kan. Terus juga metode lain setelah pemanenan, dan pemanenan pun Mbak hanya kopi merah yang diambil. Petik merah. Tadinya sehari itu dapat 5 karung, 1 karung ya. Cuma sehari dapat setengah seperempat karung saja, hampir seperempatnya lah ya. Terus langkah selanjutnya penjemuran. Penjemuran pun mereka tuh menggunakan kayak tempat nggak langsung di lantai loh Mbak. Kayak ada meja kecil itu, ada meja terus di atasnya gitu. Terus juga setelah itu penggilingan. Habis penggilingan tuh dicuci lagi tuh kopi. Dicuci lagi. Nah, temanya kan kopi sehat nih. Dicuci lagi, dicuci, baru udah kering kan, udah habis jemur cuci, baru disangrai gitu. Nah di situ kan udah kelihatan, udah ribet banget kan. Kan mustahil kalau harganya segitu aja kan. Nah, itu pun ada beberapa pembeli yang harus seperti itu. Dari awalnya harga kopi 20.000 Mbak, itu bisa sampai 35.000. Itu kalau misalkan satu ton itu lumayan, itu selisihnya harga bisa sampai ke 15.000 kan lumayan gitu sih. Itu salah satu untuk mempertahankan. Tapi kan Kang Haris juga ini kan ya Kang, ketika ada pembeli, ada bayar selalu ngomong, oh ini nih produk hutan, ini nih dibikinnya susah loh. Iya betul. Selalu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu. Saya sih lebih cenderung menyampaikan manfaat sih Mbak. Ketimbang produksinya. Kalau produksinya sekarang kan orang nggak perlu tahu juga sih, cukup saya ngerasain gitu kan, sakit rasanya gitu kalau gitu. Kan kalau misalnya ini juga nih kawasan untuk nanam jahe, nanam kopi itu masuk ke hutan register ya? Iya betul. Itu hutan register berapa tuh Kang? Kita belum tahu. Kalau di Gereja Basis sih register 3 ya. Register 3 ya. Berarti memang di situ ada perdesaan dan juga langsung berbatasan dengan hutan langsung ya? Betul. Oke. Kang, ini kita juga mau ini sih Kang pengen tahu juga respon dari buyer sendiri gimana sih Kang dengan produk-produk KUPS kita gitu? Responnya sangat bagus ya, karena kan mereka tuh taunya kalau di kampung itu rata-rata di desa ya, rata-rata masih alami. Itu tuh masih alami karena kan kita juga menggunakan bahan alami ya. Rata-rata kalau home industry itu mereka kadang melirik, tapi kalau home industry itu rata-rata masih terbatas gitu kan. Respon mereka itu terutama kemarin juga, terakhirnya ada sedikit cerita nih. Jadi buyer tuh nggak datang, tapi nitipin salam buat kawan saya yang mondok di orang Bekasi. Nah kemarin katanya minta sampel tuh buat kirim terakhir di Turki. Nah untuk bahasanya mereka nih kadang harus dirubah segala macam. Nah kalau di tempat kita sih oke lah kan gitu dirubah. Tapi untuk pengusaha lain kayak kami minta kopi juga sama
misalnya minta keripik. Nah, itu pun kita harus edukasi ke produsennya, harus kita edukasi ke ibu-ibu juga kadang mereka tuh nggak ngerti masalah pembayaran sih Mbak, itu aja sih. Masalah pembayaran yang masih agak sulit ya. Sulit. Berarti masih harus dibantu kaum milenial lah. Iya dong. Kang ya. Makanya kita ini harus rajin-rajin ngebantu biar produk kita juga banyak yang ngebantu juga gitu. Kang, kalau untuk produksi ini berapa lama sih Kang? Kalau produksi ini membutuhkan waktu 2 hari lah. 2 hari. 2 hari. Dari bahan mentah? Dari bahan mentah udah jadi gula aren. Terus kita rajang lagi, terus kita jemur. Nih jemur nih kadang-kadang ada panas, kadang enggak nih. Kalau saya bilang sehari, takutnya enggak ada panas kan kerok lah. Iya benar. Kita bilang 2 hari, takutnya besok kemarin. Habis kita jemur, kita oven juga. Nah, ini oven finishing nih. Terus kita habis oven, baru kita grading. Grading itu kita pemisahan bulir yang besar sama yang kecil. Ini ada berapa grade di gula semut di tempat kita ya? Ada grade 1, 2, 3. Yang 3 ini yang terakhir ini kadang-kadang produsen itu mintanya yang asalan lah. Jadi nggak diapa-apain, nggak di oven, nggak diapa, tinggal itu masih aja. Basah gitu masih ya. Basah. Terus yang kedua ini udah kering tapi nggak diayak lagi gitu kan. Kalau yang grade paling nomor wahid ini itu diusahakan grade yang udah kering bener, terus kualitasnya bagus, terus juga tekstur juga udah benar-benar pilihan gitu. Makanya nggak bakal bersih dan lembut ya. Terhindar dari beberapa kayak ada kayu. Iya. Terus ada serabut. Tawon juga sering Mbak, ada tawon iya. Karena kan kalau daerah Nira kan banyak tawon gitu. Sayangnya sih nggak ada dinosaurus doang yang masuk sini. Kalau ada makanya bagus nih. Gitu. Oke. Kang, ini kan kita ternyata udah nanya berbagai macam istilahnya dari A sampai Z ya. Kita terakhir nih Kang untuk sesi penutup kita. Kepengen tahu sih pesan-pesannya dari Kang Haris untuk penonton nih Kang, gimana sih cara melestarikan produk hutan sembari melestarikan hutan, terus habis itu juga milenialnya aware dengan harus imbang lah ya. Iya, balance-nya. Yang pertama untuk hutan dulu sendiri ya. Iya. Tetap lestarikan hutan, jaga hutan, dan jangan lupa berinovasi. Dan untuk kaum milenial ya, kalau punya produk tetap belajar inovasi, belajar sabar, karena pasar itu ujiannya sabar ya. Terus belajar ikhlas, karena terkadang juga ada yang pengen beli tapi nggak punya uang, kita kasih. Itu berkahnya nanti banyak lah. Gitu. Iya benar. Pesannya sih dari kita belajar ikhlas. Itu aja sih. Cuma itu aja Kang. Itu aja. Singkat padat dan jelas ya. Karena ikhlas itu kunci dari segalanya tuh Mbak. Iya oke. Kang, ini terima kasih banyak loh Kang udah bersedia hadir di podcast Antara. Siap, terima kasih Antara juga udah selalu support dengan produk kita dari ujung sana sampai ke sini. Ya alhamdulillah. Semoga berkah. Iya amin. Baik pemirsa Antara, saat ini kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab bersama dengan Kang Haris, salah satu KUPS Hutan. Dari Kang Haris juga kita sudah mendapatkan berbagai pesan dan juga bagaimana cara melestarikan produk-produk hutan. Selamat bertemu di lain waktu.